orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Setiap individu kita pada hakikatnya adalah pemimpin di atas rakyat. Siapa rakyatnya? Tahu rakyatnya siapa? Anggota badan kita. Itu rakyat kita. Mata kita, pendengaran kita, lisan kita, perut kita, kemaluan kita, kaki dan tangan kita. Itu 7 anggota badan kita. Itu 7 rakyat kita. Dan 7 anggota badan kita itu kelak akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah atas kepemimpinan kita terhadap mereka. Kita dituntut setiap individu kita untuk mengarahkan, menggiring, membimbing rakyat kita yang 7 ini untuk bertakwa kepada Allah, untuk taat dan tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Yang jadi pertanyaan, kita mampu kan untuk itu? Orang yang belum mampu menundukkan 7 rakyatnya itu, terus dia mengejar-ngejar kepemimpinan yang berjumlah lebih dari 250 jiwa, ini orang gak waras. Itu orang gila, orang yang gak berakal sehat. Dia tidak mampu menundukkan 7 rakyatnya yang semuanya di bawah kekangannya, yang 100% di bawah kekangannya. Terus dia mau berkhayal mau memimpin 250 juta jiwa, menggiring mereka, membimbing mereka kepada ketakwaan kepada Allah. Bagaimana? Maka itu orang berakal tahu ini hal yang mustahil. Dan ketika dia terjerumus di situ, dia akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Maka itu menarik ketika kita membaca kitab Nasuh Diniyah dan kitab-kitab para ulama terdahulu. Ketika mereka mengatakan di dalam kitabnya itu, faman ibtuliya bisyai'in min dzalik. Itu kata-kata yang diucapkan oleh Habib Abdul Haddad, oleh para ulama tentang kepemimpinan. Barang siapa yang ditiban musibah berupa kepemimpinan, itu dia, namanya musibah, namanya bala, maka saat itu hendaknya dia bersikap adil di dalam kepemimpinan. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah, keluarin dari hati kita rasa keinginan, ambisi untuk berkuasa. Keluar. Sebab hisabnya di mata Allah berat banget. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita di akhir tahun macam begini. Kalau perusahaan itu dan orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan paling sumpah kapan tuh akhir tahun macam begini? Tahu nggak kenapa? Hitung-hitungan, masalah keuangan, hitung-hitungan, apalagi kalau udah diaudit, wah, stres, nggak bisa diganggu, hitung-hitungannya 1.000 rupiah aja itu ada hitungan. Itu urusan perusahaan yang kecil. Kenapa dia jadi stres? Karena dia sadar, ini kalau ada salah dikit, ada luput dikit, ketika diperiksa ada ketahuan cacat, urusannya penjara. Iya kan? Maka itu orang-orang berakal kagak mau dibebankan tugas macam begini. Itu orang-orang berakal. Dia menerimanya pun terpaksa. Saya kerja di situ, mau nggak mau saya terima. Bagaimana? Itu cuma perusahaan yang kecil, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini bagaimana kiranya pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari kiamat di pengadilan Allah atas jumlah 250 juta jiwa? Gak gampang. Kecuali kalau memang gak punya iman. Ya mohon maaf. Kecuali kalau gak peduli dengan pengadilan Allah di hari kiamat. Maka itu para sahabat Rasulullah SAW setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak ada seorang pun dari mereka yang menjabat, memimpin, menerima kekuasaan
dan jabatan, melainkan setelah dipaksa dan ditodong pedang kepada mereka. Setelah dipaksa, dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpesan di dalam hadisnya, Inna al-Mu'tiya amal qalabah. Kami tidak akan memberikan jabatan dan kekuasaan kepada orang yang ambisi kepadanya. Itu Nabi bilang begitu. Terus Nabi menjelaskan sebab orang yang menjabat atas dorongan ambisi itu akan diabaikan oleh Allah. Tetapi yang menerimanya bukan karena ambisi, dipaksa, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bakal kita dapetin kalau kita kaji sejarah para sahabat Rasulullah. Nggak ada seorang pun dari mereka yang menjabat kecuali setelah dipaksa. Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu sendiri, beliau pernah bilang di dalam ucapannya, "Ma tamannaitu imarata illa lailatul Khaibar." Beliau bilang, saya seumur hidup sejak masuk Islam nggak pernah saya berharap menjadi pemimpin sama sekali. Itu Umar bin Khattab. Sebab dia tahu tanggung jawabnya besar. Sampai dia sendiri bilang, beliau mengatakan di dalam beberapa ucapannya yang lain, apabila ada seekor keledai tergelincir di ujung barat sana, karena jalanan yang nggak saya perbaiki, saya khawatir kelak saya akan dituntut oleh Allah di pengadilan Allah di hari kiamat nanti. Seekor keledai di ujung barat tergelincir gara-gara jalan yang nggak saya perbaiki. Saya khawatir di pengadilan Allah saya bakal dituntut oleh Allah Ta'ala. Ayo kita lihat negeri kita bagaimana, keadaan bagaimana. Orang punya iman begini. Umar bin Khattab bilang, saya sejak masuk Islam gak pernah berharap jadi pemimpin kecuali sekali. Oh, sekali, iya. Kapan tuh? Pada saat peperangan Khaibar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung benteng orang-orang Yahudi. Dan saat itu pengepungan itu berlangsung alot, nggak berhasil ditembus karena memang benteng Yahudi ini saat itu sangat kokoh, nggak bisa ditembus. Sampai beberapa belas hari itu dikepung, nggak selesai, nggak bisa ditembus. Setiap kali Nabi mengirim panglima perang baru untuk menembus, nggak ada yang berhasil. Hingga akhirnya Nabi bilang setelah sekian belas hari, sekitar 18 hari atau 19 hari, Nabi bilang kepada para sahabatnya satu malam, esok hari aku akan melantik seorang panglima perang yang akan memimpin peperangan. Nabi bilang begitu, yang dengan berkatnya kita akan meraih kemenangan. Ini benteng maka kita tembus dan kita akan meraih kemenangan. Dan orang ini cirinya adalah Nabi yang bilang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Itu sahabat semuanya gak ada yang bisa tidur, dan semua berharap menjadi orang yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW saat itu. Bukan karena mereka mendapatkan kekuasaan dan kepemimpinan ambisi, bukan. Tetapi mereka berharap, ini dia isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang, ini orang akan meraih kemenangan, dan orang ini adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semua berharap untuk itu. Hingga akhirnya waktu sholat subuh di hari berikutnya, para sahabat berkumpul semuanya dan berusaha untuk duduk depan Rasulullah sehingga nampak mereka dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu usai sholat, Nabi menoleh ke arah depan mencari orang yang bakal dipilih. Yang ada di depan, para sahabat memperlihatkan wajah mereka kepada Rasulullah, berharap agar pandangan Nabi Muhammad kepada dia dipilih. Ternyata di depan tidak ada. Nabi menoleh ke arah kanan, yang sebelah kanan semuanya memperlihatkan wajahnya. Dicari sama Nabi satu-satu nggak ada. Di kiri juga begitu. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ada jagoan. Satu sahabat bilang, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib lagi sakit. Dan memang lagi sakit. Dia berharap orang ini, ya udahlah kamu aja, maksudnya seperti itu. Tapi ternyata enggak, memang pilihannya jatuh kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi bilang, panggil kembali, bawa kembali Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali bin Abi Thalib lagi sakit matanya, parah, sampai dibalut.
dibawa ke hadapan Rasulullah SAW dibaringkan. Saat itu dibuka balutannya kepada Nabi Muhammad, langsung diludahi matanya kepada Nabi Muhammad. Itu waktu juga sembuh. Ada gak pencetas mata macam begitu? Sampai Sayyidina Ali bilang, sejak saat itu saya gak pernah mengeluh sakit mata lagi. Dan sejak saat itu pandangan saya lebih tajam daripada sebelumnya berkat ludahnya Nabi besar Muhammad SAW. Umar bin Khattab bilang, saya seumur hidup sejak masuk Islam nggak pernah berharap menjadi pemimpin kecuali malam itu, sebab saya berharap masuk di dalam doa Nabi Muhammad SAW. Itu iman kalau dia masuk di dalam hati, keluar kecintaan kepada selain Allah, kepada dunia, kepada kekuasaan. Sebab mereka sadar ketika mereka beriman kepada Allah, tanggung jawab begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah taala, memberikan kepada kita pemimpin yang adil dan bijaksana, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jamana hadha jam'an marhuma wa nabiyana bi ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin.